Tuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 2 mendapatkan materi tentang semiotika dalam mata kuliah Madkhal ila Ilmu Lugah yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Ridho Wardani dengan pemateri pertama Pak Farhan Ferdinansyah dan pemateri kedua Muhammad Syaiful Bakhri dan pemateri ketiga kita Muhammad Jalaluddin Arzaki. Tapi pemateri kita yang ketiga ini keluar masuk karena sinyalnya kurang baik. Baik, langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Farhan Ferdinansyah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah share screen-nya bisa terlihat? Oh, bisa. Bisa. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membahas materi pada malam hari ini. Materi kali ini akan membahas tentang semiotika. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah semiotika diperkenalkan oleh Hippocrates pada tahun 460 sampai dengan 377 sebelum Masehi. Penemu ilmu medis barat seperti ilmu gejala, dan yang lain-lain, menurut Hippocrates merupakan semion bahasa Yunani, menunjuk tanda fisik atau untuk membahas apa yang dipresentasikan oleh gejala tersebut. Bagaimana ia mengeja huruf secara fisik, dan mengapa ia mengindikasikan penyakit atau kondisi tertentu yang merupakan esensi dari diagnosis medis yang bisa diagnosiskan pada saat ini. Dan ia mendedikasikan penyakit atau kondisi tertentu merupakan suatu hal yang cukup berbeda. Ia tetap mempertahankan metode dasar yang diperkenalkan olehnya untuk metode semiotika yang meliputi tanda-tanda sinkronik maupun diakronik, istilah yang diperkenalkan oleh Saussure tersebut. Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda dan segala hubungannya, cara fungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda yang lainnya. Pengiriman dan penerimanya oleh mereka memungkinkan tanda-tanda tersebut memiliki arti. Contoh dalam tokoh-tokoh yang penting dalam semiotika adalah Ferdinand de Saussure, yaitu seorang ahli linguistik dari Swiss, dan Charles Sanders Peirce, seorang ahli filsafat dan logika Amerika. Kajian semiotika menurut Saussure lebih mengarah pada penguraian sistem tanda berkaitan dengan linguistik, sedangkan Peirce lebih menekankan pada logika dan filosofi dari tanda-tanda di masyarakat luas. Sejak abad 20, semiotika telah tumbuh menjadi bidang kajian yang sungguh-sungguh besar. Walaupun diantaranya kajian bahasa tubuh, bentuk seni, wacana retoris, komunikasi visual, media, mitos, naratis, bahasa artifak, isyarat, kontak mata, dan sebagainya yang digunakan diciptakan atau diagnosis oleh manusia untuk memproduksi makna yang mendalam. Yang dimaksud tanda menurut Charles Sanders Peirce memiliki arti yang sangat luas. Peirce membedakan tanda atas lambang atau simbol, icon, dan indeks. Dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu lambang. Lambang adalah suatu tanda di mana hubungan antara tanda dan acuannya merupakan hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional. Lambang ini adalah tanda dibentuk karena adanya konsensus dari pengguna tanda. Warna merah di Indonesia adalah lambang berani. Mungkin di Amerika bukan. Tanda yang kedua yaitu icon. Icon adalah suatu tanda di mana hubungan antara tanda dan acuannya berupa hubungan kemiripan. Jadi, icon adalah bentuk yang dalam bentuk menyerupai objek dari tanda tersebut. Misalnya patung kuda. Patung kuda adalah tanda dari seekor kuda. Yang ketiga adalah indeks. Indeks adalah suatu tanda di mana hubungan antara suatu tanda dan acuannya timbul karena adanya kedekatan eksistensi. Jadi, indeks adalah suatu tanda yang memiliki hubungan langsung dengan objeknya. Misalnya, asap merupakan indeks dari adanya api. Berdasarkan sifat realistisnya, semiotik terdiri dari semiotik denotatif dan konotatif. Semiotik denotatif adalah semiotik yang memiliki arti dan ekspresi. Berbeda dengan itu, semiotik konotatif hanya memiliki arti tetapi tidak memiliki ekspresi. Untuk merealisasikan arti dalam semiotik dan konotatif, hubungan bahasa atau teks dengan konteks merupakan semiotik konotatif dan hubungannya dalam bahasa itu sendiri merupakan semiotik yang disebut dengan semiotik denotatif. Sedangkan semiotik konotatif dalam konteks sosial memiliki arti tetapi tidak memiliki ekspresi. Konteks sosial di satu sisi adalah semiotik konotatif, tetapi di sisi lain bahasa adalah semiotik detonatif. Semiotik bahasa dan konteks sosial memiliki bentuk semiotik pemakaian bahasa. Dengan kata lain, semiotik pemakaian bahasa atau semiotik konteks sosial, denotatif dan konotatif yang selanjutnya disebut semiotik berstarta, starfit semiotik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama kita. Sekarang penjelasan dilanjut ke pemateri kedua yaitu Muhammad Syaiful Bahri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pemateri kedua yang akan meneruskan penjelasan dari Mas Farhan Ferdinansyah yang bertemakan semiotika. Sebelumnya mohon maaf, tolong Mas Farhan PPT-nya nggak keluar. Dari tadi cuma file aja. Maaf, apakah sudah terlihat? Belum Mas Farhan, masih di saya masih bentuk file yang belum terbuka. Sudah terlihat? Sudah. Ya, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan lalu hubungan semiotika dengan DKV.
Secara desain, menurut DKV itu merupakan sebuah cara dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Dan di dalam desain itulah dinamika tanda itu terjalin. Poin kedua, apabila seorang desainer mengerti akan dinamika tanda, maka desainer tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam menyusun sebuah desain yang komunikatif. Manusia adalah Homo semioticus. Poin ke-1 dari Homo semioticus, manusia adalah makhluk yang tidak dapat lepas dari tanda. Poin kedua, manusia berpikir dan berkomunikasi lewat sarana tanda. Poin yang ketiga, tanpa sebuah tanda, manusia tidak dapat eksis atau ada. Berikutnya, bukti apabila manusia sebagai Homo semioticus. Poin yang pertama yaitu laki-laki yang sedang jatuh cinta memberi mawar sebagai tanda cinta kepada kekasihnya di hari Valentine. Poin yang kedua, melempar koin untuk mendapatkan tanda terhadap sesuatu yang akan diputuskan dengan cepat. Poin yang ketiga, manusia berpikiran menata rambut, berdandan untuk menunjukkan tanda terhadap suatu kapasitas tertentu. Poin yang keempat, dengan sejenisnya masih banyak tanda-tanda Homo semioticus, tetapi kita mengambil 3 poin saja karena terlalu banyak kalau kita jelaskan lebih detail lagi. Baik, moderator bisa dilanjutkan. Teman kita sepertinya mengalami gangguan sinyal ya. Bagaimana moderator? Oh iya, Apakah bisa di diwakilkan atau diwakilkan dengan Anda atau bagaimana? oh bisa. Dilanjut di slide ke-8. Iya, coba silakan kepada Mas Ridho. Oh, Ridho iya. ya. Baik, saya akan melanjutkan Mewakilkan. dari pemateri kedua, mewakilkan teman kita yang koneksinya terputus-putus. Yaitu di sini poin pertamanya, tanda bertebaran di mana-mana, di sekujur tubuh saat tersenyum, bicara, berpakaian, makan, dan minum, bahkan di saat diam sekalipun. Terus poin keduanya, dengan tanda kita mencari keteraturan dan pegangan. Terus poin ketiganya, tanda adalah perangkat bagi kita dalam upaya mencari jalan di tengah manusia dan manusia. Nah, pada dasarnya semiotika ini mempelajari bagaimana manusia memaknai hal-hal tertentu. Yang poin keduanya, memaknai atau signifi berarti objek-objek tersebut tidak saja membawa informasi, tetapi juga berkomunikasi, mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Nah, di sini selanjutnya ada penjelasan semiotika sebagai ilmu dusta. Tanda dapat mengungkapkan atau mengkomunikasikan kebenaran, namun sekaligus juga kebohongan. Yang poin keduanya, pada prinsipnya, semiotika juga ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendustai atau mengelabui atau mengecoh. Karena apabila sebuah ilmu atau semiotika tidak dapat mengungkapkan kebohongan, maka dia juga tidak dapat mengungkapkan kebenaran. Contohnya saja senyum. Senyum bisa berarti tanda bahwa seseorang sedang bahagia, namun senyum juga bisa diartikan sebagai tanda
orang itu berbohong. Walaupun dia tidak berbahagia, dia dapat tersenyum. Itulah mengenai sedikit tentang ilmu semiotika atau ilmu tanda. Baik, di sini di slide ke-11 ada contoh beberapa gambar yang mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini dia yang dikatakan sebagai semiotika merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario. Gambar, ya seperti yang ada di dalam slide, teks dan adegan di film menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Nah, baik, inilah dia contoh gambarnya. Nah, di sini ada grafik artis dan grafik desainer. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, mungkin cukup sekian. Baik, saya kembali ke penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang menjelaskan tentang studi semiotika atau memahami semiotika atau ilmu tanda itu sendiri. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah ya?